Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya sambutan kurang meriah. Udah lapar, pada lapar semua mungkin ya. Kira-kira seperempat jam atau lebih supaya waktu kita mendesak, waktu zuhur datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah dalam suatu urusan itulah firman Tuhan. Syawiru bil amri. Bagaimana kalau hari ini saya numpang kata-kata penghormatan dengan bapak-bapak yang telah mendahului saya berpidato dan berbicara serta anak-anak kita semua. Boleh saya numpang? Alhamdulillah. Berarti langsung to the point, langsung kepada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la siyaman mudiruna Ma'had Darul Falah. Pada hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini kita diberikan Allah Ta'ala nikmat. Yang pertama, nikmat yang besar, iman dan Islam masih terpatri kokoh, terhunjam di hati sanubari kita. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan yang kedua, bertepatan juga hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di Ma'had Darul Falah yang mulia ini, tempat anak-anak kita menimba ilmu pengetahuan. Semoga keberkahan-keberkahan yang anak-anak kita dapatkan, Allah alirkan keberkahan itu kepada kita yang hadir pada hari ini. Amin. Dan selanjutnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, wali-wali murid, yang mana hari ini insya Allah yang selama 6 tahun bapak dan ibu titipkan putra putri Anda, hari ini insya Allah akan kami serahkan ke pangkuan bapak dan ibu. Siapa sih orang tua yang berbahagia? Siapa sih orang tua yang paling mulia? Siapa sih orang tua
yang mulia di muka bumi ini, termasuklah orang-orang tua yang mendapatkan anaknya yang berjulukan dengan qurratu ain. Boleh saya bicara Pak Bu tentang anak? Anak ada 3 macam. Putra putri kita ini ada tipenya 3 macam. Ada anak itu hanya zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia saja. Kita tengok dia ganteng, kita tengok dia cantik, kita tengok ia ayu, kita tengok ia aduhai. Sehingga karena gantengnya, cantiknya, semua permintaan orang tua berikan kepada anaknya, saking cantik dan tampannya. Itu anak yang pertama, hanya zinatul hayatid dunia, hanya perhiasan dunia saja, indah dipandang, indah di mata. Dan yang kedua, anak di dunia ini yang kita miliki hanya at-tafahur fid dunia, hanya kebanggaan di dunia saja. Anaknya profesor, anaknya doktor. Itu anak siapa itu? Itu anak si Anu, sekarang udah camat. Itu anak siapa itu? Itu anak si Anu, sekarang udah bupati. Itu anak siapa? Itu anak si Anu, sekarang udah militer. Itu anak siapa? Itu anak si Anu, ya sekarang sudah presiden. Bangga orang tuanya dengan titel jabatan pangkat yang anaknya miliki. Tapi hanya sebatas itu. Yang terakhir, inilah yang insya Allah Bapak dan Ibu harapkan, yang Bapak doakan setiap malam, setiap hari Bapak berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami daripada keturunan kami anak yang bertitelkan qurrata ayun, yang indah dipandang mata, yang sejuk di mata kita, dengan akhlakul karimah yang ia pakai dan ibadah kepada Allah yang ia laksanakan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami dan semua keturunan kami ikutan orang-orang yang takwa. Insya Allah buah dari atau hasil dari didikan guru-guru kita, muallim, muallimah, ustaz dan ustazah, insya Allah ta'ala putra putri Bapak menjadi ikutan orang-orang yang bertakwa. Amin. Kalau Bapak sudah nanti terbujur di liang kubur, anak tinggal, putri tinggal, harta tinggal, semuanya akan tinggal. Disinilah nampak siapa yang Bapak yang berbahagia, siapa sih ibu yang berbahagia. Tentu yang berbahagia
bapak dan ibu yang punya anak soleh dan putri yang solehah. Jangan anggap bapak dengan titel dan jabatan yang anak dapatkan, yang anak sandang, lalu harum namanya di dunia, gelar yang tinggi ia dapatkan di dunia, namun ilmu agama ia buta sama sekali. Tetapi dengan jabatan ataupun titel serta pengaruh yang tinggi di dunia ini, namanya harum, anakmu harum. Saking harumnya nama anakmu, bapak pun meninggal, datanglah papan bunga berderet berbaris-baris kiri kanan jalan, mengatakan ikut belasungkawa. Apa dia mereka bilang? PT ini turut berduka cita, CP ini turut berduka cita, kantor ini itu turut berduka cita. Apakah itu ada pengaruhnya kepada ibu di liang kubur atau tidak? Saya tanya apa? Apakah ada pengaruhnya dan manfaatnya papan bunga yang berderet di liang kuburmu? Papan bunga berderet di atas dunia ini. Mundurkah malaikat mungkar wa nakir disebabkan banyaknya papan bunga? Tidak akan mundur. Mungkar wa nakir tetap menanya Anda. Tetapi tengok dan ingat satu risalah. Ada seorang yang orang tuanya meninggal di atas dunia ini, lalu kebetulan bapaknya di atas dunia ini ada kelalaiannya, ada ketaksirannya dalam mencari kehidupan di atas dunia, sehingga pertanyaan mungkar wa nakir pun lalu datang padanya dewa dalam kuburnya. Bagaimana anaknya di atas, yang orang tuanya bakalan dicambuk oleh mungkar wa nakir, lalu anak yang soleh, putri yang soleh di atas dunia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Spontan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cambuk-cambuk yang ditangan oleh mungkar wa nakir lepas, jatuh sendiri dari tangan mereka dengan doanya anak yang soleh. Inilah namanya qurrata a'yun. Makanya beruntunglah bapak, beruntunglah ibu punya anak, calon-calon anak yang soleh dan solehah. Amin. Ini untuk bapak dan ibu. Tausiah yang singkat ini, mari anak-anakku semua, putra putriku yang berbahagia, para ustadz-ustadz yang di depan kalian, alhamdulillah banyak yang kenal dengan kita, yaitu di Madrasah Mustofawiyah Purbabaru. Saya pun Pak Bu bisa hadir di ma'had atau pesantren Darul Falah yang tercinta ini, tak lain dan Pak bukan barokah dari anakku yang bernama Abdullah, yang mendirikan pesantren Darul Falah. Kemungkinan kita tidak akan jumpa hari ini, betul tidak? Kemungkinan besar bapak tidak akan jumpa dengan saya. Tapi barokah dari anak kita yang bernama Syekh Abdullah Qadir, mudah-mudahan hari ini orang Mandailing asli datang jumpa dengan kita, orang daerah Asahan yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin.
hanya 3 nasihat atau wasiat yang akan Anda ucapkan, yang perlu kamu catat dan perlu kamu tulis. Sekarang ambil catatanmu, catat dalam hatimu. Kalau mampu catat aja dalam hati, kalau nggak mampu buat catatan memori. Udah. Miftahun najah salasatun, kunci keberhasilan ada 3. Berapa anakku? Berapa anakku? Kunci keberhasilan ada 3. Insya Allah kalau yang 3 macam ini anak-anakku pegang, segersang apapun buminya, setandus apapun dunia yang Anda pijak, hidupmu akan subur selalu di tempat itu. Tidak akan mengalami kegersangan hidup, tidak akan mengalami kesusahan dan kegelisahan hidup, baik dunia maupun nanti akhiratnya. Bukan dunia saja, Bu, bukan dunia saja, nak. Walaupun ini nasihat kepada anak-anak kita, juga perlu kepada jamaah sekalian. Pegangi yang 3. Miftahun najah salasatun, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan seseorang ada 3. Biarlah dengan singkat. Yang pertama, kompak kepada Allah. Tahu kompak, Pak? Akrab kepada Allah. Itu yang pertama. Akrab, dekat, jangan pernah berpisah. Hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatanmu betul-betul. Kawan, kalau Anda akrab dengan Allah, pasti Anda tidak ingin dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti sayang padamu, karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah padamu kau gunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalil dalam Al-Quran, wahai anakku. Ini enaknya kalau bicara dengan anak pesantren, nyambung terus itu. Coba, wa may yattaqillaha, terus lanjut, yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allahi innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in. Enak kalau bicara, berpidato, ceramah di depan anak-anak pesantren, nyambung pasti. Siapa ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah semata-mata tidak akan pernah menyalahi janjinya. Apa sih kunci pertama? Kompak, akrab kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kompak kepada Allah, akrab kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan kepadanya jalan solusi keluar dari segala masalah yang ia hadapi, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Allah berikan cara jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Resepnya apa? Kompak kepada Allah, bertakwa kepada Allah.
Jangan lagi bilang masalah rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Resepnya kalau Anda kompak kepada Allah, akrab kepada Allah, akan Allah berikanlah rezekimu min haitsu la yahtasib, yang tidak tahu Anda dari arah mana datangnya. Akan datang rezekimu. Allah jamin rezekimu, akan berikan rezekimu la yahtasiba, tak pernah Anda tahu dari arah mana datangnya. Itu kunci yang pertama. Mendapatkan ini mesti ada 3 kunci. Kenapa kita bilang yang pertama kompak kepada Allah? Coba lanjutkan dalil Al-Quran. Lillahi ma fis samawati. Lanjut. Wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kompaklah pada pemiliknya. Kalau butet, orang Mandiling bilang butet, di sini nyai, endo. Apa di sini namanya? Nyai, butet. Orang Mandiling bilang butet, nyai, endo, upi. Udah. Enak kok. Ingin ilmu, kompak, akrablah kepada pemiliknya. Siapa punya ilmu? Siapa pemilik ilmu? Apakah Bapak Abdullah? Tidak. Bapak Sarul? Tidak. Sarudin? Tidak. Nenek-nenek ini? Juga tidak. Udah, yang pemilik ilmu itu adalah Allah. Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Berarti seorang siswa, seorang anak santri, seorang pelajar, seorang orang tua, bapak atau ibu ingin sesuatu, kompaklah kepada pemiliknya, akrab dengan pemiliknya. Ini kadang-kadang banyak susah-susah dicari jalan pintas, padahal ada jalan lempang. Orang-orang tua kadang-kadang cari jalan pintas, membajak, mencangkol, ya musyawarah suami istri, gak usah sholat zuhur kita, biar luas kita lah. Kita selesaikan hari ini, kalau luas hari ini, besok luas, insya Allah cepat kita dapat hasil. Na'udzubillah. Musyawarah kadang-kadang suami istri, gak usah sholat zuhur, gak usah sholat asar, biar kita tinggalkan dulu, kita selesaikan kerja kita, biar kita tuntaskan. Itu namanya mencari jalan pintas, padahal itu membuat Anda capek dan susah. Kenapa? Semua hasil yang ada di langit dan ada bumi ada pemiliknya, ada yang mengaturnya. Kompaklah kepada pemiliknya. Boleh anakku saya buat contoh singkat. Saya musafir di perjalanan jalan kaki melewati terik panas matahari, dahaga sudah kehausan, kerongkongan namanya, udah kering, perut udah lapar. Kebetulan aku jalan santai aja. Di kiri kanan jalan musim buah-buahan, ada duren, ada rambutan, ada langsat kiri kanan. Dalam perjalanan aku tenang jalan. Tiba-tiba yang punya kebun negor sama saya nengok. Aku jalan di jalan raya sendirian. Kawan, mampir dulu, katanya. Saya tengok, rupanya orang itu
orang yang senantiasa aku komunikasi dengan dia. Malam pun berkomunikasi, siang pun komunikasi, karena aku kompak dengan dia. Diajak aku masuk kebun, yang punya kebun bilang sama tukang panjat, sagama tukang panjat langsat, tukang panjat rambutan, ya tolong turunkan buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan dihadirkan di hadapan saya, lalu dipersilakan aku mencicipi bermacam corak ragam buah-buahan tersebut. Padahal itu tak ada yang ku minta, tak ada ku minta. Aku dipersilakan mampir. Setelah aku mampir disodorkan buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak itu dipersilakan untuk saya cicipi. Lalu setelah itu, Pak, aku mau pulang. Aku bilang, ya boleh. Tapi sebelum pulang, apa dibilang yang punya kebun? Sama tukang kebun disediakan goni 3. Diisi duren 1 goni, langsat 1 goni, rambutan 1 goni. Ini apa nih Pak? Oleh-oleh Bapak ke kampung. Tapi saya mau berjalan lagi. Ini ada mobil kita, ada angkot kita, ada truk kita. Biar alamat Bapak sama saya. Sampai nanti ke kampung Anda, rambutan langsat durian udah nyampe di rumah katanya. Kenapa? Seperti itu yang punya kebun kepada saya. Itu tidak ada yang ku minta, sedikit pun tak ada yang ku minta. Berkat kekompakanku dengan yang punya kebun tadi. Mengerti kita semua, ngerti nakku sayang, ngerti putra-putraku yang kucintai. Kalau Anda ingin rezeki yang tidak tahu dari arah mana datangnya rezekimu, buatlah kunci yang pertama, jangan tinggalkan. Kunci yang pertama, kompak kepada Allah. Mau punya jodoh, kompak kepada Allah. Mau suami ganteng, ganteng tampan, kompak kepada siapa punya anak-anak muda itu? Allah yang punya. Mau punya istri cantik, ayu, menawan, kompak kepada Allah. Itu semuanya resepnya. Udah. Dan yang kedua, kunci keberhasilan yang kedua, berbakti kepada ibu bapakmu. Tengok Al-Quranul Karim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan bertakwa kepada Allah, diawali dengan bertakwa kepada Allah, ujungnya apa? Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah umumkan bersyukur kepada Allah, di ujungnya apa? Bersyukur kepada ibu bapakmu. Setelah Allah, ibu bapak, Allah, ibu bapak, Allah, ibu bapak. Tengok Al-Quranul Karim. Anak-anakku, anak pesantren pasti tahu deretan Al-Quranul Karim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Lanjut. Wa bil walidaini ihsan. Anishkurli. Lanjut. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan kepada ibu bapakmu. Allah mewajibkan agar kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baik pula lah kepada ibu bapak. Kunci yang kedua,
sehebat apapun manusianya di atas dunia ini, sehebat apapun manusianya di atas dunia ini, cari nafkah, cari kesenangan, walau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau ibu bapaknya tidak ridho sama dia, jangan harap jauh panggang dari api, Anda tidak akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hidupmu akan terlunta-lunta, kesusahan demi kesusahan yang insya Allah pasti Anda hadapi. Karena apa? Kau tidak mau berbakti kepada ibu bapakmu. Kau durhaka kepada ibu, durhaka kepada ayah, bersiaplah untuk kecewa. Mau anak-anakku kecewa? Mau kecewa? Siapa yang ingin kecewa? Ya coba tamat dari Ma'had Mustafa, Ma'had Darul Falah, durhaka kepada ibu, durhaka kepada bapak, pasti Allah berikan padamu kehidupan yang menyedihkan, memilukan dan menyusahkan. Apa kunci yang kedua tadi? Berbakti kepada ibu bapak. Jangan kita kupas hari ini tentang bagaimana kehebatan, kedahsyatan, harapan orang-orang tua kita di kampung untuk anak kita. Lalu harapan demi harapan itu sirna dengan kegagalan-kegagalan yang kau lakukan. Mereka mendambakan anak yang soleh, nyatanya anak-anaknya setelah tamat dari pesantren tidak menghargai ilmunya. Pasti bapakmu kecewa, pasti orang tuamu kecewa. Itu namanya durhaka pada ibu bapak. Buatlah hati orang tua anakku, mereka hatinya berbunga-bunga, berbangga, bahagia dengan datangnya kalian di pangkuan mereka, supaya Anda terus namanya berbakti kepada ibu bapak. Insya Allah tidak ada dalam sejarah manusia karena laratnya, karena dia melarat, karena dia sengsara disebabkan maunya berbakti kepada ibu bapak. Yang ada dalam sejarah adalah si Sampuraga, anak durhaka. Anak durhaka yang ada itu dalam sejarah yang mengalami kehidupan di atas dunia, menghadapi kehidupan yang sulit, menghadapi kehidupan yang pahit. Siapa? Mereka yang selalu berbuat durhaka kepada ibu bapaknya. Kalau anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, semua dalam sejarah sukses, dunia jadi maupun akhirat. Banyak sejarah anak-anak sukses karena hebatnya berbakti kepada ibu bapaknya. Tapi karena waktu singkat, ini semuanya saya potong. Udah, tidak saya terangkan bagaimana cara berbakti. Insya Allah kamu sudah tahu. Yang ketiga, yang keberapa? Yang ketiga anakku, kalau Anda mau sukses, hormati gurumu. Udah, mau jadi kiai itu jasa guru, mau jadi insinyur itu jasa guru, mau jadi profesor itu jasa guru, mau jadi sarjana itu jasa guru, bahkan mau jadi presiden itu semuanya jasa guru. Coba lanjutkan hadis yang singkat. Khairu may yamshi
al-muallimun, orang-orang yang paling baik yang jalan di atas bumi Tuhan ini, manusia-manusia yang paling baik di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang jalan di muka bumi ini, al-muallimun, mereka orang-orang yang mau mengajarkan ilmu. Coba, bisakah bapakmu ini tampil ke depan ini kalau tidak dengan guruku saya dulu? Bisa? Mau apapun Anda namanya, itu pasti jasa gurumu. Pasti apa? Pasti jasa gurumu. Tidak menjadi apa setiap orang kecuali jasa daripada gurunya. Maka kalau yang tiga ini Anda cenangkan dalam hati, tidak pernah lekang, tidak pernah lapuk di hari hujan, tak pernah lapuk, tak pernah dia lekang di hatimu, kapan saja pun dia tetap kau bawa kemana-mana. Yang tiga macam ini kunci kesuksesan, insya Allah. Segersang apapun bumi yang Anda pijak, setandus apapun bumi yang Anda tempati, hidupmu akan subur selalu, indah selalu, senang, tenang, kenyang, menang. Udah, berapa kuncinya? Hasilnya apa? Senang, tenang, kenyang, menang. Itu hasilnya. Yang pertama, kompaklah kepada Allah. Yang kedua, berbaktilah kepada ibu bapak. Dan yang ketiga, hormat guru. Tapi akhir-akhir zaman ini banyak orang yang tidak tahu ini. Kadang-kadang pulang kampung dia, gurunya di SD gurunya, dia durhaka pada guru SD, padahal tahu A sampai Z. Itu guru SD. Lantaran ia sudah guru di sarjana, dia sudah sarjana, dia guru mahasiswa, pulang kampung, salam guruna, bapak sehat bapak ya, bapak sehat, alhamdulillah. Dulu ku tinggalkan bapak guru si Budi, sampai sekarang bapak mati guru si Budi, nggak ada peningkatan pak, katanya. Nauzubillah. Dulu dia berangkat, dia tinggalkan gurunya, ini ibu Budi, Bu Ani guru Wati, Iwan Budi dan Wati, itu dia tinggalkan. Puluhan tahun ke depan, pulang dia ke kampung, jumpa dengan gurunya, juga ini ibu Budi, Bu Ani guru Watu, lah Pak Harun guru Budi, macam-macam. Lalu ia banyak di daerah, gigi jari gurunya, padahal tahu membaca, tahu menulis, tahu menghitung. Itu disebabkan gurunya dulu di SD. Orang tua saya ngajari saya. Setelah saya pulang dari pesantren, saya salam orang tua, ibu bapak. Apa kata ibu saya? Apa kata ibu saya? Apa kata bapak saya? Nakku, kita sudah salaman. Sekarang berangkat ke rumah gurumu. Di sana gurumu tinggal di SD. Di perumahan SD masih ada gurumu yang tinggal. Langsung saya berangkat. Saya ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku anak bapak. Dengan bangganya guruku di SD menyambut aku datang dari pesantren. Langsung saya salam. Langsung dia belai rambut saya. Mudah-mudahan anakku saya
kau berbahagia menjadi anak yang berguna pada nusa dan bangsa, terlebih-lebih pada ibu bapakmu. Guru saya bangga dengan saya, padahal dia guruku di SD. Coba, siapa lebih mulia, Bapak Presiden dengan gurunya SD? Siapa? Tidak. Bukan Bapak Presiden yang paling mulia. Oh, yang paling mulia di antara mereka berdua adalah gurunya di SD. Bapak Jokowi pulang ke Solo, jumpa dengan gurunya di SD. Kalau ia betul-betul tahu ilmu itu dari gurunya, pasti Bapak Jokowi pulang ke Solo nyium tangan gurunya, guru SD yang titelnya rendahan. Betul tidak? Dari mana ia dapatkan ilmu? Dari mana ia dapatkan presiden? Karena gurunya ada di SD. Terakhir, mungkin terlalu banyak nasihat saya, nanti lupa. Terakhir, anak-anakku ingin bermasyarakat lah kita ini. Senja yang telah hilang, malam pun akan tiba. Mungkin anak-anakku semua sudah menyiapkan pelita, sudah menyiapkan lampu untuk mengharungi hidupnya malam. Kalau anak-anakku selama ini yang sudah berada di ujung senja menjelang malam lalai terhadap pelita atau lampu yang antara senja dengan malam, pasti tidak akan jauh antaranya. Tetapi ada anak-anakku yang lalai dan lupa terhadap posisi dalam hidupnya di pesantren ini. Kadang-kadang lupa menyiapkan lampu, lupa menyiapkan pelita. Datanglah malam, sehingga malam yang harungi ia meraba-raba. Kadang-kadang selalu kesandung kakinya dalam perjalanan malam tersebut. Kenapa? Padahal lampu, pelita, modal sudah diberikan oleh guru-gurunya, tapi ia sia-siakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, berarti Anda akan mengharungi apa namanya ini? Mengharungi gelap malam. Besok Anda di masyarakat, nggak di pesantren kita lagi. Besok Anda sudah di kampung, besok Anda sudah ke merantau. Berarti Anda bawa lampu, bawa pelita supaya terang menjalani hidup. Gunakanlah lampu dan pelita yang bapak-bapak guru berikan pada Anda, yang guru-guru kita berikan kepada kita. Pergunakan ia sebaik-baiknya. Itu tanda pula syukur kau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebanyak manusia yang mendapatkan ilmu seperti Anda. Tidak semua banyak, tidak semua orang manusia yang mendapatkan ilmu seperti Anda. Banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di pesantren Darul Falah. Terakhir sekali, nasihat saya, carilah temanmu yang membuat engkau jinak hatimu kepada Allah. Cari temanmu nakku yang membuat hatimu jinak kepada Allah. Kalau kau nanti berteman di kampung, anak-anakku berteman di kampung, membuat hatimu liar kepada Allah sehingga lupa kepada Allah, lalai terhadap perintah Allah, tolong jaga jarak dengan mereka. Bukan diputuskan, tapi jaga jarak. Begini cara mencari teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu kita cari teman. Cari temanmu yang membuat hatimu jinak kepada Allah, yang membuat hatimu
akrab kepada Allah, yang membuat hatimu dekat kepada Allah. Itulah teman di atas dunia yang membahagiakan Anda dunia dan akhirat. Tapi kalau ada teman baru ngobrol kita dengan dia, langsung liar hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu hilang ingatanmu kepada Allah. Seketika itu langsung kau tinggalkan ajaran Allah. Itu temanmu, teman yang menjerumuskan. Terakhir saya bacakan suatu syair atau hukama yang dibawakan oleh Syekh Iqbal, namanya, guru besar negeri Mesir tahun dulu. Namanya Iqbal. Apa dia bilang? Alam tara jildal haqira muqabbalan lamma sara mushafa. Tidakkah kau lihat kulit kambing yang hina, kulit lembu yang hina, kulit unta yang hina, muqabbalan, dicium orang. Tet, nyai, enduk, kulit kambing, kulit lembu, kulit unta dicium orang, padahal begitu hina dia. Kenapa? Lamma soro mushafan, tatkala ia sudah menjadi sampul Quran. Itu kulit kambing setelah ia bersahabat dengan yang baik, bersahabat dengan yang mulia, lalu kulit kambing dicium orang karena dia bersahabat dengan yang mulia, berteman dengan yang mulia. Muliakah kulit kambing? Tidak. Muliakah kulit lembu? Tidak. Muliakah kulit unta? Tidak. Tapi setelah ia berteman dengan yang mulia, ada seorang wanita cantik, Qori'ah dari Kisaran, dipeluknya kulit kambing tersebut, rapi dengan erat, dibawanya ke bedium yang tinggi yang indah. Udah, sebelum ia buka Al-Quran, dia cium dulu kulit kambing ini, dia junjung di kepalanya, dia taruh dengan perlahan di atas bantal yang disirami dengan minyak wangi, dengan pernak-pernik berwarna-warni, lampu berkedip-kedip di atas bedium. Padahal dia adalah kulit kambing, naik pedium kulit kambing. Kenapa naik pedium kulit kambing? Karena ia numpang mujurnya mulianya Al-Quranul Karim, maka ia pun ikut jadi mulia. Begitulah anakku jadi mencari teman di atas dunia ini. Cari temanmu yang membuat Anda mulia. Begitulah Anda nanti berteman di kampung setelah pulang ke kampung Anda masing-masing. Sebaliknya, wa alam taro jildal haqira madruban, tidakkah kau tengok juga sama-sama kulit dia, sama-sama hina dia, kulit kambing, kulit lembu, kulit unta, madruban, dipukulin, kena gebukin siang malam. Lamma soro tobalan, tatkala ia sudah jadi gendang. Kenapa? Dia salah pilih teman, dia pilih kayu. Tengok tadi, dengan riang gembiranya anakku memukul kulit kambing tadi di sini. Betul tidak? Orang pada rame nonton, hadir semua, berbahagia dan berbangga. Dia kena gebukin, kena pukul, siang malam kena pukul. Kenapa? Dia salah pilih teman. Pupak lo manangkin pada orang lain, alak mandiri mana kau nak pupak. Padahal dia kulit kambing juga. Tapi ada juga kulit kambing naik pedium. Ada yang dipukulin orang, digebukin. Begitu terbit fajar, terbit fajar subuh, udah duluan dia kena pukul. Orang pada lelaknya tertidur, dia begitulah nasibnya, sudah dipukulin orang.
Coba catat, ini penting. Alam tara jildal hakira muqabbalan lamma sara mushafan. Tidakkah kau lihat kulit yang hina itu dicium orang tatkala ia sudah menjadi kantong Quran? Wa alam tara jildal hakira matruban lamma sara tabalan. Dan tidakkah kau lihat kulit yang hina itu dipukulin orang tatkala ia sudah jadi gendang? Maka anak-anakku, carilah temanmu nanti setelah sampai di kampung yang membuat hatimu jinak. Kalau ada temanmu yang membuat hatimu liar, tolong jaga jarak dengan mereka. Kurang lebihnya tausiah yang ayah bawakan pada hari ini, saya minta maaf 1000 kali maaf. Karena tahu kita lain lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain adat istiadatnya, beda ustadz, beda cara ceramahnya, lain kampung, lain bahasanya. Sebab saya di awal tadi tidak mau tuh memperkenalkan nama saya, biar Anda penasaran. Tapi penasaran Anda biarlah saya obati dengan perkenalan. Kalau kurang kenal memang kurang sayang namanya. Zaman sekarang ini penting. Di ujung nama, di pangkal nama, banyak saya tengok ustadz-ustadz, ada doktorandus, ini, ada MA, ada LC, ada SPD, betul. Dan Amir Hasibuan MA, catat ya, DRS Husnan Amir Hasibuan MA. Itulah nama dan titel saya. Kalau ada penting embel-embel dibilang. Tapi jangan semua samakan titel orang yang di sana dengan titel yang saya dapatkan. Kalau saya DRS bukan doktorandus, dakwah raun selalu. Insya Allah kemana-mana saya raun. Tahu raun? Apa arti raun? What's the meaning raun? 10 to Indonesian, 10 to English press. Please. Jalan-jalan atau keliling. Dakwah keliling, melang-lang buana dari ujung ke ujung. MA bukan Master of Art, tapi saya Mandailing asli. Itu MA-nya. Mudah-mudahan berkenan nama saya digelar saya tinggalkan di Darul Falah ini. Guru-guru kita semua panjang umur, amin. Rendah rezeki, amin. Dimudahkan semua urusan, amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma barik lana fil maut wa bima ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa la anna ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
اللهم اعطنا ورحمة وإيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا رب العالمين. ذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من المفلحين الشاكرين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما يا رحمن كما ربيانا صغيرا وارحمهما يا رحيم كما ربيانا صغيرا واغفر ذنوب أولادنا وإخواننا وذنوب معلمنا وأساتذتنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما محفوظا ومبرورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.